Halo pembelajar merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Pamuji Romadhani, CGB Angkatan 8 Kota Sragen, mengajak kita untuk merefleksikan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara memiliki nama Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada masa awal kemerdekaan, beliau menjadi aktivis dan pelopor pendidikan, sekaligus pendiri perguruan taman siswa pada zaman kolonial Belanda. Sehingga beliau disebut dengan Bapak Pendidikan Nasional. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid? Marilah kita refleksikan. Pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Proses pendidikan berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Kerjasama antara guru dan orang tua haruslah memperhatikan minat dan bakat masing-masing siswa. Bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut refleksinya. Yang pertama, manusia merdeka. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid, sosial budaya di daerah asal masing-masing anak. Dalam pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa tekanan, belajar tidak takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksakan anak untuk menghasilkan karya bagus yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja di kelas murid menghasilkan karya yang kreatif dan berbagai macam perbedaan satu sama lain. Bentuk ekspresi karya setiap anak disesuaikan dengan keinginan, minat, dan bakatnya masing-masing. Misalnya, anak memiliki bakat menari. Anak yang memiliki bakat menari akan dikembangkan dan dituntun oleh guru sebagai fasilitator, sebagai penuntun untuk mendapatkan ketebalan dalam bakatnya. Selain itu, ada yang memiliki bakat menggambar, menyanyi, menulis. Dari sekian bakat yang berbeda, kita kembangkan menjadi sesuatu sebagai keunggulan anak dari masing-masing anak tersebut. Yang kedua, yaitu mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak pada anak, pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir. Minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Yang ketiga, kodrat anak.
Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Yang keempat yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak didik kita untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya, agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti adalah keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Munculnya potensi anak bergantung dengan tuntunan yang diberikan guru dan orang tua. Menggali sekaligus mendorong potensi anak sejak dini dan sejak kecil. Setiap anak adalah benih yang unggul, tinggal kita bagaimana menyiapkan atau menyediakan tempat yang tepat. Murid harus diberikan dorongan berbagai pihak, khususnya dari guru dan orang tua. Karena pendidikan adalah tuntunan, kita sebagai guru biarlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan tuntunan yang baik dan juga berpihak pada anak. Jika guru diibaratkan dengan seorang petani, maka murid-murid adalah benih-benih padi yang siap ditanam. Tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih agar dapat tumbuh menjadi baik dan tanaman yang subur. Namun petani tidak dapat menentukan kemana arah padi akan tumbuh.